dan Allah. Apalah ta'qilun, kemana akal kalian, kata Nabi Ibrahim. Qalu harriquhu. Nah, disinilah mereka mulai main kekuasaan. Itulah memang begitu. Ketika semua ahlul batil, dia kalah hujah, dia pakai kekuasaan, dia pakai kekerasan. Ketika Nabi Muhammad SAW memulai dakwah di kota Mekah, apakah beliau melakukan anarkis? Apakah beliau menculik tokoh-tokoh Quraisy? Atau sebaliknya orang Quraisy yang menculik para sahabatnya, menyiksa para sahabat? Kan Nabi Muhammad kan menjelaskan dengan ayat-ayatnya, jelas-jelas, terangkan, kan gitu aja. Kan nggak pernah dia mau obrak-abrik pergi ke tempat mereka dicela, enggak. Justru orang-orang kafir Quraisy yang menyakiti para sahabat. Kalau kita lihat dalam dakwah sekarang gitu, kita kan hanya menjelaskan ini dalil, ini hadis, ini nggak boleh, tak sesuai dengan sunnah. Kita nggak pernah menstop pengajian orang, nggak pernah apa, nggak ada kita. Bahkan pondok pesantren nggak pernah kita bakar, nggak pernah lakukan apa-apa. Karena yang berhak menegakkan hukum itu adalah penegak hukum, bukan kita. Kita hanya sekedar menyalahkan secara ilmiah. Tapi nyatanya dalam kenyataan, apa yang mereka lakukan kelompok-kelompok yang merasa kita kritik dalam pemahaman mereka, justru mereka main apa? Nah, itu sudah sifat dari dulu. Maka kaum musyrik ini ketika mereka nggak punya hujah lagi, udahlah, kita bakar Ibrahim ini. Nah, itu pula kasus-kasus ada pembakaran pondok sebagainya kan gitu. Padahal nggak ada. Apa kesalahannya? Mana penyimpangan agama? Tunjukkan. Yang berhak kalau menyimpang secara agama, silakan proses dimui. Kalau menyimpang secara pidana, silakan ke polisi. Kan gitu seharusnya. Nggak perlu anarkis kan gitu. Kan sudah ada badan di dalam negara ini. Kenapa harus ada anarkis? Kenapa harus ada bakar pondok? Kenapa harus melarang-larang kajian dan sebagainya? Kan sudah ada penegak hukum. Berikan fakta dan data, proses secara hukum. Maka ada satu kejadian. Ketika saya merintis sebuah lembaga, jadi ada kelompok yang mau melakukan tindak anarkis terhadap pondok. Ada preman. Preman ini bukan berarti dia juga ngaji, enggak. Cuman dia punya logika yang sehat. Apa katanya? Kalau benar-benar mereka itu adalah teroris atau apapun, kan sudah ada Densus. Tinggal tangkap. Ngapain kita ikut campur? Nah kalau tidak nanti malah kita kena hukum. Karena negara ini negara hukum, jelas semuanya. Menyimpang dari segi pemahaman agama, bahwa bukti-bukti yang jelas, apakah videonya, rekaman kajiannya, bawa kamui. Tolong periksa ini. Kan gitu. Atau dia main anarki, menyimpang secara ada menculik atau melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya ada pidana, perdata atau semacam, bawa ke polisi. Bawa buktinya, tangkap. Kan begitu harusnya. Bukan main fitnah dan tuduhan.